Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di hari Senin 19 Desember 2022. Sudahkah kita menyiapkan diri untuk menerima berkat rohani? Mari kita akan menerima apa yang Tuhan akan sampaikan lewat renungan yang berjudul Bangkitnya Tulang-Tulang Kering. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Saudara-saudara, sesosok mayat hanya akan tinggal tulang-tulangnya saja, tidak lebih dari 1 tahun. Anggota tubuh lainnya sudah hancur dan menjadi satu dengan tanah. Meski bisa bertahan lebih lama dari anggota tubuh lainnya, tetap saja tulang-tulang itu tidak ada gunanya. Dia tidak lagi menjadi penopang kegagahan seorang laki-laki atau kegemulayan seorang perempuan. Memang pada dasarnya tulang-tulang tidak berguna kalau tidak ada kehidupan dari anggota tubuh lainnya. Nah, tulang-tulang seperti itulah yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel di dalam sebuah penglihatan di sebuah lembah. Tuhan menjelaskan tentang tulang-tulang yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, yaitu bahwa tulang-tulang tersebut adalah gambaran dari seluruh kaum Israel. Tulang-tulang itu menggambarkan keadaan bangsa Israel yang putus asa. Dalam keadaan menderita, mereka terhina, tertekan, dan terbelenggu setelah musuh menyerang mereka, menghancur leburkan semua yang ada, dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Seakan-akan tidak ada harapan untuk masa depan mereka. Tidak ada harapan sama sekali. Orang yang tidak mempunyai harapan tidak mungkin akan mempunyai semangat hidup. Seperti orang mati saja keadaannya. Itulah sebabnya bangsa Israel digambarkan oleh Tuhan seperti tulang-tulang kering. Tetapi Tuhan bukanlah pribadi yang tega membiarkan umatnya di dalam keadaan putus asa tanpa harapan seperti itu. Tuhan adalah Allah yang sungguh mengasihi umatnya. Maka Dia berjanji hendak memulihkan bangsa Israel. Dia berjanji hendak membangkitkan tulang-tulang yang kering yang sudah tidak berguna lagi. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menghidupkan kembali bangsa Israel, dan terlalu mudah bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali ke negerinya, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, banyak sekali kasus bunuh diri di seluruh dunia ini yang disebabkan oleh karena orang-orang tersebut putus asa. Ada orang yang nekat bunuh diri karena penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Ada lain orang yang nekat menggantung diri karena ikut merasakan kondisi ekonomi keluarganya yang begitu parah. Ada ibu-ibu yang mengajak kedua anaknya melompat dari sebuah jembatan karena putus asa menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Dan masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan orang putus asa dan mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebagai orang percaya, ketika kita mengalami tekanan hidup, kita harus menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri itu. Kalau kita merasa masa depan kita suram, hidup seperti tidak ada harapan, ingatlah, jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita ada. Saat kita tidak berdaya,
tidak sanggup melakukan sesuatu apapun, sehingga kita merasa tulang-tulang kita terlalu kering, kerontang. Ingatlah bahwa Tuhan itu mempedulikan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita hidup di dalam keputusasaan. Sebab kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami keputusasaan oleh karena perjuangan, tantangan, kesulitan hidup yang begitu berat melebihi kekuatan kita? Carilah Tuhan, temuilah Dia. Dengarkan apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Amos. Di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Perhatikan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan sekali-kali membiarkan keputusasaan itu menggerogoti hati, jiwa, dan pikiran kita. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang menunggu orang-orang yang putus asa untuk datang kepadanya. Dia sudah menunggu kedatangan kita dan siap memberi kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, percayalah kepadanya. Kalau saudara mau percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh secara total. Seringkali kita ini lebih percaya kepada janji-janji manusia daripada kepada janji Tuhan. Mungkin sebagian orang lebih percaya kepada manusia karena mata jasmani kita bisa melihat orang yang berjanji dan perkataannya pun kita dengarkan. Tetapi manusia itu sangat terbatas, kita lupa hal ini. Manusia itu bisa ingkar janji. Manusia bisa pergi begitu saja meninggalkan kita yang menanti-nanti janjinya. Tetapi Tuhan yang selalu siap untuk menolong, selalu siap untuk mengulurkan tangannya, mengangkat kita dari tekanan yang begitu berat untuk memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Dia ada di masa depan kita. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 19 berkata seperti ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita lihat saudara, tanpa kita sadari, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Cuma karena kita itu terlalu terpaku, terikat dengan keadaan masa lalu kita. Di ayat 18-nya, Allah berfirman, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat ini berarti, biarlah kita melihat ke depan. Jangan kita melihat apa yang terjadi di belakang kita ataupun yang kita alami sekarang. Sebab Tuhan sudah membuka sesuatu yang baru. Dia membuat jalan di padang gurun. Membuat sungai di padang belantara. Apa yang Tuhan siapkan adalah kebalikan dari keadaan kita yang kering kerontang, yang tanpa harapan. Sebab itu, carilah Tuhan selalu. Ada apa-apa yang kita alami, jangan cari orang, jangan cari pertolongan orang atau manusia, tetapi Tuhan yang ada di depan, yang siap melakukan segala yang kita butuhkan, yang siap mendengar seruan doa kita, seruan mohon pengampunan, dan seruan pertobatan kita. Dia melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Itu yang Dia sediakan untuk orang-orang yang mau mencari wajah-Nya agar hidupnya menjadi segar kembali seperti tulang-tulang kering yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel dalam penglihatannya. Tulang-tulang kering itu oleh kuasa Tuhan menjadi satu lagi,
membentuk suatu kerangka manusia dan tumbuh urat-urat dan daging. Dan waktu tulang-tulang kering itu sudah dilengkapi dengan urat, syaraf, daging dan sebagainya, mereka berdiri menjadi suatu tentara yang besar. Kemenangan selalu Tuhan sediakan buat kita. Cuma kita saja yang kurang percaya, yang tidak yakin. Nah, ini yang harus kita kikis habis-habisan. Seringkali kita mendengarkan hal ini satu kali, oh iya, tetapi kita tidak mempraktekannya. Tuhan izinkan kita dengar lagi khotbah pendeta A, pendeta B, renungan ini, renungan itu. Tetapi kita tetap saja tidak beranjak dari level ketidakyakinan kita akan kuasa Tuhan. Sekarang ini saudara, di penghujung zaman kita harus pilih. Kita mau tinggal jadi tulang-tulang kering yang merana, yang hanya mengeluh, yang hanya komplain, yang hanya bergemeretak tanpa ada suatu pertobatan. Atau kita memilih untuk jatuh ke tangan Tuhan, menjatuhkan diri ke tangan Tuhan, supaya tangan yang berkuasa, tangan yang maha kuasa itu membentuk kehidupan kita, dan kita bangkit sebagai seorang tentara Allah di akhir zaman ini, mengalami mujizat dan berjuang bagi memenangkan banyak jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pagi hari ini Engkau memberikan kesegaran bagi jiwa yang letih lesu, bagi hati yang sudah tidak bergairah lagi, dengan berjanji bahwa tulang-tulang yang kering itu bisa bangkit menjadi sepasukan tentara yang luar biasa oleh karena kuasa-Mu. Karena itu kami datang kepada Tuhan, kami menyatakan bahwa kami tidak mau tinggal dan hidup terus dalam keputusasaan. Tetapi kami mau datang untuk mohon kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala tekanan yang datang dalam hidup kami. Kami tidak lagi menganggap bahwa hidup kami ini malang, tidak beruntung, tidak diperhatikan, tetapi kami mau mempercayai Tuhan sepenuhnya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya, dan bahkan untuk orang yang sudah jatuh kembali di dalam dosa pun Engkau masih menunggu kembalinya si anak bungsu yang penuh dengan dosa ini untuk dipulihkan kembali dan diletakkan kembali pada tempatnya, yaitu anak Bapa yang kekasih. Terima kasih untuk penghiburan yang luar biasa yang Engkau sampaikan pagi hari ini. Mungkin hanya 1-2 orang yang mengalami hal yang seperti apa yang Engkau katakan pagi ini, tetapi itu sudah sangat luar biasa. Ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang disegarkan kembali di dalam keputusasaannya. Kami yang lain yang dalam keadaan iman yang menggebu-gebu, kami tetap mohon perlindungan Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhanlah, maka kami akan terus melangkah dengan iman dan pengharapan dan kasih yang semakin mendalam, dan selalu dikuatkan, semakin kuat sampai akhirnya tiba di rumah Bapa yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seseorang terkapar bukan karena beratnya tekanan hidup, tetapi karena besarnya keputusasaannya. Saudara-saudara, bangkitlah. Pandanglah ke depan bahwa di situ ada Yesus yang menantikan saudara. Ulurkan tanganmu. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan meraihmu dan menyegarkan kembali hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.